Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang administrasi dasar di Ubuntu 18.04. Nah, yang pertama adalah tentang hak akses user. Sebenarnya, pada semua sistem operasi mempunyai pengaturan hak akses user dan aplikasi pada sebuah file. Pengaturan hak akses ini biasanya dibuat untuk tujuan keamanan pastinya. Nah, sekarang kita coba bandingkan antara hak akses user pada sistem operasi Windows dan Linux. Nah, pada Windows, kita biasanya tidak mau tahu ya tentang hak akses ini. Yang terpenting adalah kita dapat mengakses semua file dan aplikasi yang akan kita gunakan. Dan Windows pun juga memberikan kemudahan bagi usernya agar semua user mempunyai hak akses sebagai administrator. Ini mungkin ya yang membuat kita merasa nyaman dan mudah menggunakannya. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya sebuah hak akses itu? Kan yang penting kita bisa melakukan semua kegiatan yang kita butuhkan untuk pekerjaan kita. Tapi inilah yang sering disalahgunakan oleh malware. Dengan semua user mempunyai hak akses administrator, akan memberikan resiko mudahnya malware untuk menginfeksi seluruh sistem ketika user secara tidak sadar mengeksekusi sebuah file yang ternyata adalah malware. Nah, kita akan contohkan pada Windows ya. Jadi kalau kita ingin menambahkan user, kita bisa ketikkan saja user, kemudian kita pilih add, edit, or remove other user. Kemudian kita masuk ke family and other user. Nah, kita bisa tambahkan nih di sini add someone else to this PC. Nah, kita bisa menambahkan user yang kita inginkan. Misalnya saya berikan nama Wahyu. Kemudian jika kita ingin lebih aman, kita juga bisa memberikan password. Misalnya saya samakan aja Wahyu. Nah, kemudian jika kita sudah memberikan password, di bawahnya pasti jika suatu saat kita lupa pada passwordnya, kita harus memberikan pertanyaan. Misalnya, saya isikan saja semua. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Kemudian, next. Nah, sebenarnya di sini sudah terbuat satu buah user dengan nama Wahyu, tapi apa ya fungsinya gitu. Nah, untuk mengubah tipe account-nya di sini juga sangat mudah sekali ya. Jadi dari standar user kita juga sudah bisa merubahnya menjadi administrator. Kemudian kita klik OK. Itu tadi jika kita berada pada sistem operasi Windows. Setelah kita membuat user di Windows, tidak ada kejadian yang signifikan sebenarnya, misalnya untuk penambahan sebuah direktori khusus bagi user tersebut ya. Sedangkan di Linux, pemberian hak akses user harus dipikirkan dengan matang-matang, apalagi untuk user dengan hak akses root atau setara dengan hak akses administrator pada Windows. Pada root, kita bisa melakukan apapun terhadap sistem karena root merupakan hak akses tertinggi pada sistem Linux. Secara default, user biasa pada Linux mempunyai hak akses yang sangat terbatas terhadap sistem atau tidak bisa mengakses setting dan file sistem, sehingga keamanan di Linux lebih terjamin dibandingkan dengan Windows, yang terkesan umbaran gitu ya dalam memberikan hak akses, walaupun pada user biasa sekalipun. Pada sistem operasi Windows juga sangat mudah untuk melakukan privilege user escalation dan banyak cara untuk membypass pertahanan Windows. Seperti yang kita contohkan tadi ya. Sedangkan di Linux akan sangat susah karena Linux mempunyai komunitas open source yang sangat besar sehingga pembaruan kernel dan patch sistemnya seringkali dilakukan untuk mengatasi berbagai macam masalah keamanan. Untuk lebih memahami hak akses user di Linux, langsung saja kita coba masuk ke terminal. Nah, untuk mengelola hak akses user ini, kita harus berada pada tingkat administrator atau root. Jadi, kita masuk dulu sebagai root dengan mengetikkan perintah sudo su, kemudian masukkan passwordnya. Nah,
Sekarang kita sudah masuk pada path tanda pagar gitu ya, yang berarti kita sudah menjadi administrator. Selanjutnya kita akan praktekkan dengan membuat user baru di Ubuntu 18.04. Jadi sebenarnya ada dua cara kita membuat user, yaitu dengan perintah add user dan perintah user add. Nah, apa sih perbedaannya? Kita coba satu-satu. Yang pertama kita akan menggunakan perintah add user. Add user, kemudian kita berikan spasi dan nama user baru yang akan kita buat. Misalnya adalah Shiva, enter. Nah, di sini sudah ada keterangan adding user Shiva, kemudian adding new user, juga diberikan nama Shiva, kemudian adding new user Shiva with group Shiva. Jadi, pada saat kita membuat user dengan perintah add user, secara otomatis dia akan membuat user dan grup serta memasukkan user tersebut ke dalam grup tersebut. Nah, kita masukkan password yang kita inginkan, kemudian tekan lagi. Nah, untuk password sudah bisa dibuat, kemudian kita tinggal menambahkan keterangan-keterangannya. Kita isikan sembarang. Nah, sampai muncul pertanyaan, apakah informasi itu benar? Kita ketikkan Y. Nah, bagaimana kita tahu bahwa user yang sudah kita buat tadi itu sudah ada gitu ya? Nah, kita bisa menggunakan perintah login. Login Shiva. Password. Nah, kita sudah masuk kepada user Shiva. Kita juga bisa mengecek menggunakan GUI ya. Kita klik file, kemudian kita klik other location, klik komputer. Nah, dia akan berada pada folder home. Nah, di sini akan terlihat bahwa Shiva tadi itu sudah diberikan folder tersendiri ya. Berarti kalau kita lihat di sini sebenarnya ada 3 buah user yang sudah dibuat. Yang pertama adalah Dian, karena pada saat instalasi saya memberikan nama Dian sehingga default dari usernya adalah Dian. Kemudian Shiva seperti yang kita buat tadi menggunakan perintah add user, kemudian satunya adalah Wahyu. Sekarang kita coba cara yang kedua untuk membuat user, yaitu menggunakan perintah user add. User add, misalnya saya beri nama yang kedua adalah coba. Nah, tidak seperti proses yang pertama tadi pada saat kita menggunakan perintah add user. Pada saat kita menggunakan perintah user add, kemudian spasi, nama usernya, coba tadi, dia akan selesai ya, tidak ada proses lanjutannya. Nah, sekarang kita cek apakah dia juga sudah mempunyai home directory untuk user coba. Nah, kita lihat menggunakan GUI, di sini belum tercipta folder atau home directory bagi user coba. Kemudian, bagaimana jika kita menggunakan perintah login? Coba password. Karena kita belum set password, berarti dia akan menampilkan login incorrect. Nah, bagaimana caranya kita bisa masuk ke user coba? Nah, berarti kita harus men-set dulu passwordnya. Kita ketikkan perintah passwd, passwd, kemudian nama usernya adalah coba. Kita memasukkan password baru untuk user tersebut. Nah, password sudah bisa diupdate. Nah, sekarang coba kita masuk ke user coba. Login coba. Nah, di sini diberikan keterangan no directory, logging in with home. Berarti dia belum mempunyai home directory. Nah, jika kita ingin membuat sebuah user sekaligus dengan home directory-nya menggunakan perintah user add,
maka perintahnya akan menjadi user admin md, kemudian kita letakkan direktorinya di /home, kemudian kita beri nama percobaan. Nah, kemudian dengan user barunya adalah kita samakan saja percobaan. Nah, kita bisa cek di ls-l/home. Nah, di sini kita akan lihat ada percobaan dengan home direktorinya adalah percobaan juga. Nah, sekarang kita tambahkan dulu passwordnya pada user percobaan, passwd, kemudian spasi percobaan, enter. Kita tambahkan passwordnya yaitu percobaan. Nah, passwordnya juga sudah diupdate. Nah, sekarang kita sudah mempunyai satu lagi user dengan nama percobaan ya tadi, dengan home directory-nya. Jika teman-teman lihat di sini ya, sebenarnya ada 4 buah user, yaitu ada Dian, kemudian ada percobaan, ada Syifa, dan ada Wahyu. Nah, sekarang kita lihat dulu informasi yang ada di tengah-tengahnya. Nah, sebenarnya untuk informasi di sini itu adalah nama usernya. Nah, untuk informasi yang di sebelahnya ini adalah nama grupnya. Kalau kita cek di sini, Dian mempunyai grup yang sama yaitu Dian. Kemudian untuk yang kedua tadi percobaan dengan grupnya juga percobaan. Kemudian untuk Syifa juga mempunyai grupnya adalah Syifa. Nah, yang terakhir di sini ada Wahyu dengan grupnya adalah perempuan. Nah, kenapa kok di sini berbeda ya? Berarti sebenarnya antara user dengan grup itu sebenarnya bisa kita bedakan atau bisa juga kita kelompokkan. Misalnya untuk percobaan Syifa dan Wahyu ini nanti akan mempunyai grup yang sama. Untuk membuat grup baru, kita bisa menggunakan perintah group add, kemudian spasi nama grupnya. Group add, spasi, kita buat satu buah grup lagi yang namanya adalah keluarga. Nah, sudah terbuat untuk grupnya. Nah, kalau kita ingin mengganti nama grupnya, kita bisa menggunakan perintah group mode main n. Nama grup barunya adalah misalnya saja kita buat menjadi family. Nah, grup lamanya yang akan kita ubah adalah keluarga. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memasukkan user pada grup? Kita bisa menggunakan perintah user mode main g, kemudian nama grupnya family, kemudian nama user yang akan kita masukkan, misalnya Wahyu. Nah, kita cek lagi ls-l/home. Nah, terlihat di sini ya bahwa user Wahyu sudah berubah grupnya menjadi grup family. Nah, kita masukkan juga untuk user percobaan dan Syifa. Jadi user mode min g family untuk percobaan dan untuk Syifa. Kita cek lagi ls-l/home. Nah, kita sudah punya satu grup family dengan 3 user, yaitu percobaan, Syifa, dan Wahyu. Untuk mengeluarkan user dari grup, kita bisa menggunakan perintah gpasswd. Gpasswd min d, kemudian usernya adalah, kita contohkan tadi, percobaan dari grup family. Nah, di sini removing user percobaan from group family, kemudian gpasswd user percobaan bukanlah menjadi member dari group family lagi. Kita keluarkan juga untuk user Syifa dan user Wahyu.
Paswede, min D, nama usernya adalah Shiva dari grup family. Satu lagi untuk user Wahyu. Selanjutnya untuk menghapus grup yang sudah tidak kita gunakan, kita bisa menggunakan perintah grup del, kemudian nama dari grupnya, family. Nah, sudah selesai. Nah, yang terakhir adalah untuk menghapus user yang sudah tidak digunakan. User del, min R, kemudian nama usernya. Kita mulai dari percobaan, kemudian selanjutnya adalah Wahyu, kemudian selanjutnya adalah Shiva. Kemudian bagaimana dengan grup-grup yang sebelumnya tadi ya, ada Wahyu, ada Shiva, dan ada percobaan. Kita juga bisa menghapusnya menggunakan perintah grup del. Grup del Shiva. Kemudian grup del percobaan. Yang terakhir adalah grup del Wahyu. Oke, selesai.